saya Riani Hidayah. Saya Amrina Rusda Septilapani. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang senyawa steroid. Sebelumnya kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ayul Fadli sebagai dosen pengampu mata kuliah fitokimia kami kali ini. Yuk semuanya, kita langsung aja simak penjelasan dari kami tentang senyawa steroid. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian senyawa steroid. Apa sih kira-kira pengertian dari senyawa steroid itu, atau senyawa steroid itu apa sih gitu? Ini yang belum tahu, senyawa steroid itu adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan antara terpena atau squalene. Jadi dari senyawa steroid dia memiliki turunan senyawa lagi. Contoh turunan senyawanya itu adalah yang pertama kolesterol, yang kedua ergosterol, yang ketiga ada progesteron, dan keempat ada danostrogen. Dan teman-teman semua, jadi senyawa steroid ini juga pada umumnya berfungsi sebagai hormon. Beberapa steroid bersifat anabolik, antara lain ada testosteron, metandinon, nandrolon dekanoat. Steroid anabolik dapat mengakibatkan sejumlah efek samping yang berbahaya, seperti menurunnya rasio dan lipoprotein densitas tinggi yang berguna bagi jantung, menurunkan rasio lipoprotein densitas rendah, stimulasi tumor prostat, kelainan koagulasi dan gangguan hati, kebotakan, menebalnya rambut, tumbuhnya jerawat, dan timbulnya payudara pada pria. Secara fisiologis, steroid anabolik dapat membuat seorang menjadi agresif. Bagaimana ya bentuk struktur steroid itu? Jadi struktur steroid itu seperti ini. Senyawa steroid ini mempunyai struktur dasar yang terdiri atas 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Nah, yang membuat berbeda antara steroid satu dengan steroid yang lainnya yaitu terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin ini dan tahap oksidasi tiap-tiap cincin tersebut. Steroid terdiri dari beberapa kelompok senyawa yang pengelompokannya berdasarkan pada efek yang ditimbulkan. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada lemak sterol. Sterol adalah bentuk khusus dari steroid dengan rumus bangun yang diturunkan dari kolestena, dilengkapi gugus hidroksi pada atom C3. Banyak ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan juga fungi. Lemak sterol nabati disebut pitosterol dan yang hewani disebut zoosterol. Jenis zoosterol yang paling penting adalah kolesterol dan hormon steroid. Sedangkan pada pitosterol ada camsterol, sitosterol, dan stigmasterol. Ergosterol adalah lemak sterol yang ditemukan pada membran sel fungi bersifat layaknya kolesterol pada hewan. Yang kedua ada asam empedu. Asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi di hati dan disimpan di dalam empedu. Asam empedu biasanya ditemukan dalam bentuk asam kolik dengan kombinasi glisin dan taurin. Yang ketiga ada hormon kelamin. Hormon kelamin dihasilkan oleh gonad dan adrenal yang diperlukan untuk
konsepsi, maturasi, embrionik, dan perkembangan ciri-ciri khas seks primer dan sekunder pada pubertas. Adapun yang termasuk ke dalam hormon kelamin, yang pertama ada testosteron, ada progesteron, lalu ada estriol, lalu ada estradiol, dan yang terakhir ada estron. Nah, yang keempat ada hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid ini merupakan hormon steroid yang disintesis oleh kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks, yaitu kortisol dan aldosteron. Yang kelima ada aglikon kardiak. Nah, aglikon kardiak dan bentuk glikosidanya ini lebih dikenal sebagai glikosida jantung dan kardenolida. Jadi waktu zaman dahulu, waktu zaman prasejarah, tumbuhan yang mengandung senyawa ini dapat digunakan sebagai racun kebanyakan. Yang keenam ada saponin. Saponin steroid ini tersusun atas inti steroid atau C27 dengan molekul karbohidrat. Steroid saponin dihidrolisis menghasilkan satu aglikon yang dikenal sebagai sapogenin. Tipe saponin ini memiliki sifat sebagai anti jamur. Contohnya tanaman Asparagosida yang terkandung dalam tumbuhan Asparagus sarmentosus. Selanjutnya itu ada sumber steroid atau tanaman yang dapat menghasilkan steroid. Yang pertama itu ada pepaya dengan nama latin Carica papaya. Yang kedua ada kulit batang bakau merah atau dengan nama latin Rhizopora stylosa. Yang ketiga itu ada buah mahkota dewa, dan yang keempat ada kulit batang buah maja. Nah, masuk yang terakhir nih teman-teman semua, yaitu adalah cara-cara untuk mendapatkan steroid. Yang pertama dengan cara ekstraksi seperti ini. Yang kedua adalah cara dengan pemisahan seperti ini. Dan yang ketiga adalah dengan cara rekristalisasi seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.